Sumpah ini tuh mengganggu banget ya guys ya teman-teman. Kalian bisa lihat sendiri di sini. Buka Twitter aja nggak bisa cuy wifi-nya. Aduh. Oke deh, kita intro dulu. Oke teman-teman semua, jadi selamat datang lagi dan ya hari ini kembali kita mau bahas Bitcoin dulu sebelum kita bahas ZIL yang viral hari ini ya, dari kemarin, dari tadi malam maksudnya, dan parah, bangun-bangun udah ZIL gitu kan. Nah kita bahas dulu dari Bitcoinnya, oke. Ya, jadi di sini boleh ya kan spekulatif dikit. Jadi sekali lagi ini spekulatif dan ya ini hanya pribadi ya, analisa pribadi, tidak untuk diikut oleh siapapun, hanya analisa pribadi dan dipakai pribadi yang dijadikan referensi oleh teman-teman ya. Jadi disclaimer on, jangan diikut. Oke. Dari pribadi aku sendiri ya, aku menangkap ini tuh udah overbought yang sangat parah. Ya. Atau kita bilang yang sebagai max ratio of overbought. Oke, kita bikin aja ya max ratio of overbought udah di sini guys ya. Nah, ini tanda tanya, bisa jadi kita hapus, kita ganti jadi apa? Kita ganti jadi dislike. Nah, jadi teman-teman bisa lihat sendiri nih, wah udah daily loh ya. Di sini kita bicara dengan daily, kita bicara harian, yang efeknya bisa dirasakan berhari-hari berikutnya. Nah, kalau kita lihat dari sini, dari si area ini, ya, nah di sini tuh udah udah mulai mau muncul ya, pergerakan dari bearish divergence atau bear div ya. Ini masih hidden bear div ya, belum bear div sini, masih hiddennya ya, hidden bear div. Nah, jadi udah indikator RSI daily udah muncul, hidden bear div dan juga dead cross untuk kedua kalinya, karena kemarin kan nggak dikasih turun tuh ya kan, nggak dikasih turun tuh di sini. Oke. Nah di sini udah dead cross dan kita lihat apakah benar-benar turun. Dan yang pertama, alasan untuk kenapa dia turun, yang pertama aku kasih alasan yang pertama ya, dia overbought dan juga satu ya, volume buy-nya sudah sangat-sangat melemah guys ya. Kalian bisa lihat per candle daily hari ini bisa jadi tuh shooting star ya. Nah, pola shooting star kayak gimana? Ini bisa nggak sih? Udah nggak bisa, udah kita disclose aja. Ntar aku bacain aja lewat HP ya. Nah, kita cari dulu. Nah, mungkin teman-teman udah tahu bang, udah sering ya. Pokoknya di sini tuh udah sering ya bahas yang namanya tuh pattern shooting star gitu kan. Shooting star. Mana sih shooting star ya? Shooting star pattern. Udah sering banget tuh ngebahas di sini tuh shooting star udah sering banget ya. Intinya ya, shooting star ini adalah sebuah candle yang tiba-tiba mengalami pembalikan arah atau kita bilang sebagai rejection yang cukup kuat. Nah, for example dia dari bull trend ya. Kayak gini bisa kita bilang, kita cari dulu, kita tengok contohnya. Nah, intinya dia dari bull trend ya. Kemudian dia shooting star di atas dan kemudian candlenya mengalami reversal atau pembalikan arah gitu ya, pembalikan tren, bukan pembalikan candle, pembalikan tren dan pembalikan harga yang awalnya dari downtrend ya, awalnya dari uptrend menjadi downtrend. Nah, gimana cara kita mengkonfirmasi kalau ini adalah shooting star? Nah, shooting star ini adalah dia yang pertama mempunyai ciri-ciri kayak gini ya, dia satu candle yang cukup panjang tapi nextnya dia bakal ada hammernya lagi. Jadi modelnya itu seperti hammer sebenarnya ya teman-teman ya, tapi dia kebalik hammernya dan warnanya itu warna merah, candlenya merah. Jadi disitulah yang namanya pembalikan arah. Dia ibaratnya dia tuh mau naik, mau menembus, tapi benar-benar nggak dikasih karena rasio jualnya udah sangat-sangat kuat dibanding rasio pembelian. Dan di saat pembeliannya udah melemah juga, jadi berkuasa tuh si yang nge-sell ya. Nah, kalau kayak gini bisa jadi invalid ya kan. Nah, ini aku bilang tadi disclaimer on, bisa jadi iya, bisa jadi enggak gitu kan. Nah, hanya prediksi aja kalau misalnya ini shooting star gitu kan, karena bentuk-bentukannya tuh udah bisa dibilang mau mirip-mirip gitu ya. Nah, jadi tuh kayak gitu teman-teman. Oke. Nah, jadi di sini juga ya, kalau kita lihat apakah ininya valid Bang untuk dia pergi ke sini ya. Di sini ada support, ada 38 ya. Area 38.000 ya, 38.000 setengah, 38.000,6 gitu kan. Di sini harusnya ada support. Nah, tapi di sini kalau dia misalnya ininya valid,
bearish penannya valid ya, dia bisa aja ke sini dulu guys, ke 60.000 kita bakal merasa 36-37.000 ya untuk berapa hari ke depan atau mungkin di bulan April. Jika dengan tanda kutip, jika yang pertama shooting star valid ya, ingat shooting star valid dan benar-benar harga udah terjadi penurunan atau pembalikan arah gitu. Oke. Nah, kira-kira itu sih untuk bahasan Bitcoin saat ini, dan ya semoga ini udah indikasi benar-benar turun. Karena biasanya aku pernah nemu yang kayak gini juga yang masih sangat-sangat terpom-pom ya. Dan finally jatuhnya tuh dalam. Nah, kayak gini guys ya. Ini udah mau turun, kemudian dead cross ya. Di sini udah dead cross tapi nggak dikasih dead cross lagi, dan ini coba dead cross untuk yang ini 1, ini 2, ini 3, ini 3 kali dia dead cross di sini, nggak dikasih, dan finally ya akhirnya turunnya teman-teman bisa lihat dalam ya. Nah, dari sini kan seret dalam. Oke, ini shooting star, dan kita bahas ZIL. Oke, aku bacakan lewat ininya aja ya, Twitter mereka ya dari HP biar pakai seluler aja. Nah, jadi pertanyaannya, apakah lu masih nyimpan ZIL bang? Iya kan? Jawabannya adalah 1, udah sering aku bilang tidak untuk saat ini. Ya biarpun pom-pom, aku apakah beli lagi? Tentu saja tidak, karena itu akan mengganggu psikologis dan merusak psikologis. Nah, jadi ini sebenarnya kalau aku yang analisa, ini bukan sekedar pom-poman biasa guys. Yang artinya ini pas di pom-pom sebelum closing daily, ya teman-teman bisa lihat ya. Pom-pomnya ini sebelum closing daily, dan kalau kita perhatikan atau kita telaah price movementnya itu, wah ini kan dari merah nih guys ya, sampai atas. Kalau sampai sini hari ini udah 117% gitu. Jadi bisa dibilang dikatakan kalau ZIL ini sebenarnya udah tidur gitu kan, udah tidur, udah sepersekian lama sideways nggak jelas di area yang udah jauh banget dari supportnya. Ini sebenarnya support utamanya itu bagian-bagian sini nih. Ini kita gambarin support utama ini guys ya. Dan ini setelah jebol dari sini aku udah males, benar-benar males nganalisanya lagi gitu maksudnya ya. Nah, di sini jujur aja ya, biarpun koin kesukaan bisa kita malas guys karena patternnya ya. Nah, di sini dia mengalami kehancuran gitu kan. Ini mau coba jeblos tapi nggak mampu, dan dia bertahan di bawah SNR flipnya atau support resistance flipsnya, dia bertahan di bawah itu. Dan per hari ini dia naik udah 117% dari tadi malam lah kita bilang ya. Nah, jadi benar ada beberapa isu sebenarnya, dan isunya sebenarnya kalau menurut aku udah lama, dari Desember kemarin mereka udah buat isu ini, yaitu adalah tentang Miami exclusive early access event for Metapolis. Nah, jadi ada namanya, nih aku kirim ke MacBook ya. Jadi ada yang namanya itu adalah Metapolis. Nah, Metapolis ini apa? Metapolis ini adalah dunia ZIL ya, dunia ZIL tapi dia adalah metaverse gitu kan. Dunia ZIL ibaratnya yang ya model Ledger City-nya XRP lah gitu kan. Itu adalah sebuah sebuah konsep metaverse tapi dibangun di atas jaringan blockchain mereka sendiri. Nah, ini fotonya guys. Nah, jadi ini adalah Metapolis. Nah, jadi ini adalah akan luncur pertama kali ya. Ini World First Metaverse Launch Event Metapolis. Nah, jadi ini yang menggubrisnya gitu adalah si Zilliqa. Jadi dia di Miami tanggal 2 April. Nah, jadi wajar aja sebenarnya harganya begitu sedrastis itu, tapi ya ingat, sesuatu yang terbang pasti akan terjun juga gitu ya. Nah, jadi jangan kebawa FOMO, tapi intinya kita nikmati aja prosesnya. Nah, apakah ZIL masih bagus untuk long term? Kalau kalian benci sama ZIL karena kalian beli di 2000, 3000, itu salah kalian gitu kan. Aku mainnya dulu dari 500 perak yang di 2020 gitu. Ya, jadi aku udah ngerasa untung biarpun aku pernah rugi dari ZIL, it's okay, nggak masalah. Tapi untuk potensial ya jadi masih aja ya, karena satu lagi dia layer 1, ekosistemnya udah jalan dan segala macam. Jadi ya mau nggak mau ini udah salah satu poin yang benar-benar harus diperhitungkan, harus dimasukkan ke dalam portofolio. Biarpun kalau kita tarik garis dari sini ya, dari all time high-nya sampai sekarang itu belum pernah ada yang namanya kayak itikat baik gitu kan. Nah, di sini aja, nah teman-teman bisa lihat ya, ini udah jauh banget sih guys ya. Jujur aja ini ekstrim sih, ekstrim pattern yang ekstrim untuk sebuah koin yang bagus menurut aku gitu. Nah, cuman kalau untuk beberapa isu kedepannya, apakah Metapolisnya ini akan menjadi konsep pertama? Sebenarnya enggak. Cuman mereka bikin event NFT launching pertama. Nah, itu kan sebuah gebrakan. Bisa jadi nextnya ZIL ya bakal menjadi semakin diperhitungkan. Bisa jadi ya, karena apa?
karena dia yang menggebrak, bikin gebrakan gitu kan. Biasa kan yang token tuh kayak gitu, orang makin kenal gitu kan, karena pemain baru tuh banyak yang belum kenal Zil gitu. Yang kenal Zil kan rata-rata dari aku main di 2020 2021 gitu ya. Di 2022 ini mungkin ya salah satu cara bakar-bakar duit gitu ya, promotion ya, promosi daripada apa sih namanya, promosi lah ya, promosi untuk ya marketing lah, bagian dari marketing untuk menaikkan harga, dan itu adalah hal yang biasa di dalam dunia kripto. Tapi kalau misalnya dilihat dari eventnya di Miami dan first NFT world first metaverse launch event, jadi mantap gitu kan. Yang si XRP si Ledger City-nya aja belum gimana-gimana gitu ya. Nah jadi bisa aja kita tunggu kelanjutannya kayak gimana, dan ya semoga cepat ya tanggal 2 ya. Ini berarti masih sisa sekitar semingguan lagi lah kita bilang gitu. Nah apakah yang akan terjadi selanjutnya, kita tunggu aja, dan aku bakal update karena yes, ini adalah koin kesukaan aku, salah satunya gitu, yang mungkin sekarang udah jarang dibicarakan dan banyak yang nanya ya, kira-kira kejemput nggak yang di sini. Suatu saat pasti kejemput, dan itu aku yakin.